Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah ingin menjelaskan materi PKN, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Materi ini ada pada tema 1, subtema 1, dan subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Ustazah ingin menjelaskan terlebih dahulu atau membacakan terlebih dahulu sila-sila yang ada di Pancasila ya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman semua pasti sudah hafal ya dengan butir-butir dari sila Pancasila. Namun, apakah teman-teman semua sudah memahami nilai-nilai apa saja yang ada pada masing-masing sila Pancasila ini? Nah, untuk itu, silakan simak baik-baik materi yang Ustazah akan jelaskan hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai-nilai apa saja yang ada pada sila pertama, ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu adalah yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini namanya saja ketuhanan ya. Ketuhanan berarti semuanya berhubungan dengan Tuhan. Itu berhubungan dengan ketakwaan. Nah, selain itu, di sini juga nilai-nilai yang terkandung juga tentang toleransi ya. Toleransi dalam beragama, artinya kita menghormati agama lain atau kepercayaan lain. Karena di sini sudah disebutkan dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, ini masih kaitannya dalam sila pertama ya, kaitannya dengan beragama. Dan yang keempat, kebebasan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan. Dan yang kelima, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Itu merupakan anugerah Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kunci dari nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tentang ketuhanan ya teman-teman ya. Baik itu kita beramal atau kita beribadah sesuai agama masing-masing, maupun kita menghormati agama lain. Nah, ini adalah nilai-nilai atau contoh perbuatan yang ada dalam nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia ada 6 agama ya, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu. Jadi semuanya beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, untuk kita agama Islam, penerapan nilainya adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita menjalankan agama kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu juga kita harus menyayangi makhluk-makhluk di sekeliling kita ya. Makhluk-makhluk ciptaan Allah di sekeliling kita, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kenapa kita harus menyayangi? Karena ini sebagai rasa syukur kita karena Allah atau karena Tuhan sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Nah, untuk itu kita harus menyayangi tumbuhan dan hewan atau makhluk di sekitar kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tentang toleransi. Ini masih dalam ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, toleransi itu seperti ini. Toleransi artinya kita menghormati kepada agama lain atau kepercayaan lain. Jadi saling menghargai agama lain. Jadi tidak saling kita menjelekkan satu agama dan agama yang lain dan menganggap agama kita benar. Tidak seperti itu ya. Tapi kita menghormati agama lain atau kepercayaan yang lain. Kemudian lanjut nilai yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi seperti ini ya. Di dalam agama kita
ada namanya toleransi ya. Dalam pelajaran PAI sudah Ustazah jelaskan bahwa bagimu agamaku, bagiku agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, kita boleh berteman ya. Kita boleh berteman dengan agama yang lain. Kita boleh berinteraksi. Namun untuk masalah ibadah, akidah, kita tidak boleh bertukar. Nah, jadi kalau hanya berteman seperti ini boleh ya, menjaga kerukunan antar umat beragama seperti ini malah dianjurkan dalam sila pertama. Seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada rumah ibadah non-Islam ya, Kristen dan Islam saling berdekatan. Nah, namun tetap tidak boleh tukaran ya. Boleh berdekatan seperti ini tapi tidak boleh tukaran. Jadi nggak boleh Islam masuk ke sini, kemudian yang Kristen masuk ke masjid, nggak boleh seperti itu. Kalau hanya berdekatan, berdampingan dan saling toleransi itu boleh ya teman-teman ya. Kebebasan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan tadi ya. Dan yang terakhir adalah mensyukuri segala yang ada di alam semesta merupakan anugerah Tuhan. Nah, cara mensyukurinya tadi ya sudah saya jelaskan dengan cara merawat atau menyayangi makhluk di sekitar kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua ya. Nah, di sini sila-sila yang terkandung atau nilai-nilai yang terkandung yang pertama adalah persamaan derajat. Maksudnya adalah seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat dan lainnya. Nah, jadi untuk urusan hukum, agama dan urusan lainnya semua rakyat Indonesia itu kedudukannya sama. Tidak ada yang misalnya kaya kemudian hukumnya diringankan, tidak seperti itu ya. Jadi semuanya sama, kaya, miskin, ketika dia bersalah dia wajib dihukum. Seperti itu. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, sini ada kata kuncinya kemanusiaan. Berarti salah satu nilainya adalah melakukan kegiatan kemanusiaan. Nanti kita lihat seperti apa. Menghargai hak asasi manusia, kemudian solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Kemudian mengutamakan sikap tenggang rasa, saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Nah, ini untuk contohnya ya, contoh perbuatan yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjenguk teman yang sakit tadi merupakan salah satu solidaritas ya. Ada teman yang sakit, kemudian kita jenguk. Nah, ini bentuk solidaritas. Kemudian menghargai pendapat orang lain, kemudian saling tolong-menolong. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat, dan yang terakhir adalah kemudian menghormati orang tua, dan yang terakhir melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, namanya juga kemanusiaan di sini. Nah, ada kegiatan kemanusiaan seperti membantu korban bencana alam. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, untuk sila ketiga, teman-teman, di sini Ustazah garis bawahi persatuan ya. Kata kuncinya adalah persatuan. Jadi untuk soal-soal, ketika ada soal-soal, maka kuncinya di sini adalah persatuan. Nah, jadi nilai-nilainya itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Nah, artinya walaupun kita berbeda, kita harus bersatu, harus persatuan. Nah, seperti itu ya. Walaupun kita berbeda, dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, kita harus bersatu. Kemudian mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi. Nah, ini kita bekerja sama, ini artinya kita bersatu, mengerjakan segala sesuatu secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Contohnya tadi bekerja sama demi kepentingan bersama, gotong royong. Sini sudah jelas ya, gotong royong itu berarti masyarakat saling bersatu untuk mencapai satu tujuan. Misalnya di sini untuk membersihkan lingkungan. Jadi bersatu, bekerjanya sama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kemudian di sini menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, Indonesia adalah terdiri dari beragam suku. Nah, untuk itu kita harus menjaga persatuan dalam keberagaman ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sila keempat ya.
Nah, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata-kata yang Ustazah garis bawahi di sini merupakan kuncinya ya, kata kunci dari nilai-nilai nanti yang akan kita kembangkan. Jadi yang pertama adalah kerakyatan, artinya rakyat ya teman-teman ya. Kemudian hikmat kebijaksanaan, artinya kita menggunakan akal dan pikiran, menjaga persatuan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, permusyawaratan atau musyawarah, merumuskan sesuatu masalah berdasarkan keputusan bersama. Nah teman-teman, kunci, sekali lagi saya sampaikan, kunci dari sila keempat ini adalah permusyawaratan atau musyawarah. Jadi ketika ada soal nanti, carilah jawaban ya, ketika pertanyaannya tentang nilai-nilai sila keempat, carilah jawaban yang hubungannya dengan musyawarah. Apa sih musyawarah? Nah, sudah belajar ya sebelumnya ya, di kelas-kelas sebelumnya, bahwa musyawarah adalah kita mencari keputusan atau memperoleh keputusan dengan jalan saling bermusyawarah atau saling berdiskusi, saling berembuk ya, seperti itu. Perwakilan. Nah, di sini satu lagi kata kuncinya yaitu perwakilan, yaitu cara untuk ikut serta menyalurkan aspirasi melalui lembaga perwakilan. Nah, ini misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah perwakilan dari rakyat supaya mereka bisa menyalurkan apa yang rakyat inginkan. Misalnya rakyat inginkan A, nah mereka yang menyalurkan, Dewan Perwakilan Rakyat yang menyalurkan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini simbolnya kepala banteng. Kenapa simbolnya kepala banteng? Karena banteng adalah hewan yang suka berkumpul teman-teman. Jadi sama seperti kita saat bermusyawarah. Ketika kita bermusyawarah, kita berkumpul. Kita berkumpul, kemudian kita mencari solusi atau kita mencari jalan keluar dari satu masalah. Nah, ini penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila ya. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sampai yang keenam ini kaitannya dengan musyawarah. Ini Ustazah bold tulisannya supaya teman-teman paham bahwa ini kaitannya dengan musyawarah. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan bersama ya, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi ketika kita sudah bermusyawarah, ketika dapat suatu keputusan atau suatu hasil, maka hasil tersebut harus kita hormati meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena itu adalah keputusan bersama. Kemudian yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Jadi orang yang bermusyawarah di sini adalah orang-orang yang sehat ya, bukan orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Kemudian keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini penerapan nilai-nilai sila keempat ya. Kaitannya adalah tentang musyawarah. Nah, ini contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Misalnya musyawarah di desa untuk mencari jalan keluar suatu masalah, atau bisa juga pemilihan ketua kelas yang dilakukan dengan musyawarah. Kemarin kita sudah melakukan pemilihan ketua kelas dan dilakukan dengan musyawarah dengan kesepakatan bersama. Nah, atau ini seperti ini ya. Yang terakhir adalah penerapan penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Nah, sila kelima Pancasila ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dapat tercapai jika seluruh masyarakat nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan ya teman-teman ya, sesuai dengan bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ingin masyarakat mendapatkan keadilan merata ya di berbagai bidang. Ini merupakan cita-cita besar dari bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai dari sila kelima Pancasila, yang pertama mengembangkan sikap adil terhadap sesama, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, suka bekerja keras,
dan suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, untuk lambangnya sendiri adalah padi dan kapas ya teman-teman. Nah, padi dan kapas ini adalah melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia. Kalau padi itu kan makanan, kalau kapas itu pakaian. Nah, dua kebutuhan ini harus terpenuhi supaya manusia mencapai kemakmuran, supaya manusia bisa bertahan hidup. Nah, ini contoh penerapan nilai sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah bersikap adil dengan menghargai semua teman, guru, dan semua pegawai sekolah. Jadi bersikap adil kepada siapapun ya, kepada teman yang mungkin teman-teman yang pintar, dan kepada teman-teman yang mungkin menurut kita kemampuannya di bawah dari kita. Nah, kita harus bersikap adil sama guru, bahkan pegawai-pegawai sekolah, bahkan mungkin petugas kebersihan sekolah. Kita juga harus bersikap adil. Menghormati hak-hak orang lain dengan meminta izin sebelum meminjam barang, menolong dan memberi bantuan kepada teman yang kesulitan, suka bekerja keras misalnya belajar dengan tekun, dan yang terakhir menghargai hasil karya orang lain dengan memberikan pujian. Oke teman-teman, insya Allah itu yang Ustazah sampaikan untuk penerapan dalam nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama, sila kedua, kemudian sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ingat, kuncinya untuk sila pertama adalah tentang ketuhanan ya, ketuhanan, kemudian tentang ibadah, toleransi, kebebasan memilih agama. Nah, jadi tentang agama. Kemudian yang kedua itu tentang kemanusiaan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kemudian saling tolong menolong, saling membantu. Kemudian yang ketiga kuncinya adalah persatuan ya teman-teman ya, persatuan. Nah, bagaimana kita bersatu di atas segala perbedaan. Yang keempat kuncinya adalah permusyawaratan atau musyawarah ya, menyelesaikan masalah dengan jalan mufakat ya, kita bermusyawarah, kita berembuk, kita berdiskusi untuk mencari suatu jalan keluar. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kuncinya di sini adalah tentang keadilan. Jadi kita harus bersikap adil kepada siapa saja. Oke teman-teman, insya Allah itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran